Berapa nilaimu saat masuk? Aku 450. 450? Kenapa aku 600 lebih? Kamu 600 lebih. Yang tertua, yang Nilaimu Shicho. rendah. Nomor 3, Nilaimu 600 Lizena. lebih. Nomor 4, Wah, Jin kamu Yang. Kamu dapat 600 lebih. Aku tahu mereka bertiga. Juga masa depan mereka. Benar Serius kah? kamu? Iya. Tapi Kamu 600 iya karena kan? bisa hidup kembali, Wah, aku kamu akan 450. tinggalkan kenangan itu Masa di kamu masa level lalu. 50 ya? Musuh di Gimana Kamu kehidupan yakin lalu dapat Ah, 600 iya. lebih? Aduh. Teman juga bisa menjadi saudara. Ah, masa sih? Ini cara paling terlahir kecil. kembali. Iya, iya. Bohong. Aku 600 lebih. Kamu berapa? Itu rahasia. Menurutmu? Namaku Chen Hanseng, dari Sudong, Kota Gang. Kalian orang mana? Aku yang Xichao, orang Liao Bei. Li Zenan, orang Jinhua. Jin Yang Ming, aku juga sama orang Liao Bei. Oh iya, ini, rokok. Pasti sudah lama merokok. Ayo, aku tidak merokok. Tidak mau menghargaiku. Cepat ambil, jangan pura-pura. Tidak. Rokok ini agak murah. Aku tidak terbiasa. Menurutku, pertama kali merokok, harus coba ini. Huazi, coba deh. Murni dan harum. Di daerah kami hanya merokok jenis ini. Belum pernah coba rokok lain. Punya rokok bagus tidak bagi-bagi. Nih, Aku sudah 2. 3 batang sekalian, kesenangan ganda. Oh. Nih. Di situ. Oke. Ayo kita tentukan yang tertua. Benar juga. Urutkan berdasarkan bulan. Aku bulan Mei. Kamu bulan apa? Aku November. Aku September. Berarti aku kakak kedua. Adik kedua. Kakak tertua. Adik ketiga. Kakak tertua. Kakak kedua. Aku adik ketiga. Aku 36 dek. Mereka sungguh mengemas. Bisa hampir bertengkar gara-gara hal sepele. Aku harus cepat cari uang. Kalau Coba kau tidak, lihat, sungguh jangankan 36. ponsel. Nanti rokok murah pun takkan mampu kubeli. Ini tahun 2002. Tahun 2003, Taobao didirikan. Tahun 2008, transaksi bulanan menembus 10 triliun. Memulai era e-commerce. Industri ekspedisi juga ikut berkembang pesat. E-commerce belum bisa kurai. Lebih baik coba di industri pengiriman dulu. Cari siapa? Saya lihat loker ini di kampus. Kamu terlambat. Sudah ada agenku di kampusmu. Kamu dengar kan? Sudah ada agenku di kampusmu. Saya mau tanya, apa yang harus dilakukan untuk menggantikan agen itu? Kamu mau curi pekerjaannya? Saya cuma ingin dapat uang. Mana ada mencuri segala. Dari bajumu sepertinya keluargamu kaya. Kenapa kerja paruh waktu? Karena memang ingin. Ini bukan markas militer. Tidak perlu memeriksa keluargaku. Kelihatannya kamu mahasiswa baru. Masih muda, tapi cukup pintar dalam bertindak. Tapi soal penggantian agen itu, aku tidak bisa sembarangan setuju. Bisnisnya sekarang bagus. Rata-rata 60 paket setiap hari. Lalu? Kalau kamu bisa menangani 100 paket per hari, akan kupertimbangkan. Tapi saranku, kamu jadi bawahannya dulu untuk memahami bisnisnya. Zhong Jiancheng. Sampai jumpa. Menarik juga. Halo semuanya, nama saya Xiang Yanyan, saya dari Kota Hu. Saya suka menyanyi, menari, dan melukis. Bisnis perlu keseimbangan. Aku tidak punya uang dan sumber daya. Untuk bisa punya posisi tawar, harus memanfaatkan situasi. Jadi ketua kelas dulu saja. Saya harap bisa berteman dengan kalian. Mohon bantuannya, terima kasih. 8,85 poin. Xiang Yanyan adalah ratu kelas kita. Boleh Tinggi juga. sekali. Yang ini lumayan. Benar. Ada lagi. Ini juga boleh. Halo semuanya, nama saya Shen Youju. Saya dari Chuan Yu, terima kasih. 2,15 poin. Wajahnya tidak jelas. Beli nilai pas saja. Hanya 2 poin? Meski wajahnya tidak jelas, tapi dia tinggi. Lihat rambutnya, halus. Setidaknya beri dia 4 poin. Kalau nilai maksimal 10, aku bisa beri dia nilai 12. Dia gadis dari pegunungan, orang tuanya sudah tiada, dan orangnya rendah diri. Dulu dia selalu menunduk, bajunya sudah usang. Makan nasi murah dan acar. Dia kuliah sambil kerja. Selama 4 tahun selalu dapat beasiswa.
Dia diterima kuliah S2 di Provinsi Su. Tapi dia tetap diabaikan teman-temannya. Saat hari kelulusan, mungkin agar tidak menyesal nantinya, dia meminjam gaun, lalu mengejutkan seluruh dunia. Yang terpenting adalah, Shen Yongchu memiliki ukuran 36D. Jangan sampai dia kehilangan sinarnya. Halo, nama saya Hulin Yu, saya dari Jingdei. Hobi saya adalah angkat besi dan lempar lembing. Jika kalian mengalami kesulitan sehari-hari, silakan cari saya. Angkat besi dan lempar lembing. Murid-murid, saat ini kita masih asing satu sama lain. Pemilihan ketua kelas ditetapkan seminggu lagi. Besok latihan militer. Kalau ada perlu, bisa menelpon saya. Sebentar lagi Panas selesai. sekali. Terburu-buru sekali. Mau kemana? Dia Hulin Yu, ketua kelasku di kehidupan lalu. Dia penghalangku dalam menjadi ketua kelas. Chen Hanseng, rambut Jin Yang Ming mau dipotong instruktur. Mereka berkelahi. Aku harus lapor ke guru. Cepat minggir. Kamu memang tidak paham. Kalau lapor guru, mereka berdua bisa kena. Masalah ini jangan dibesarkan. Selesaikan secara internal. Ayo. Saat latihan, rambut harus pendek. Mustahil. Ini aturan sekolah, Aku harus. tidak mau. Hei, ribut apa Tidak kalian? mau. Kamu siapa? Lapor, Pak. Saya kelas 2 Administrasi Publik, Chen Hanseng. Saya punya saran. Sebelum bicara, semua harap tenang. Agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Selama latihan militer, rambut harus pendek. Aku harus potong rambutnya. Aku tidak mau. Kamu bisa Kenapa apa? kamu ribut? Bisa diam. Pak, Anda diundang ke kampus untuk bantu latih mental dan fisik kami. Kami paham Anda punya tugas Anda sendiri. Tapi jika bos Anda melihat Anda memaksa kami, apa pikiran mereka nanti? Anda bilang selama latihan militer tak boleh gondrong. Tapi hukum mana yang mewajibkan mahasiswa harus rambut pendek? Jika ada peraturan tertulis, saya akan jadi orang pertama yang melakukannya. Pak, saya punya solusi. Saat latihan militer, kami sembunyikan rambut. Dijamin tidak ganggu penampilan. Bagaimana? Jin Yang Ming, minta maaf ke instruktur. Dan masalah ini selesai. Kenapa harus minta maaf? Aku tidak salah. Kamu? Sini. Kenapa kamu bandel? Kalau saat latihan dia mempersulit kita bagaimana? Itu tidak perlu tulus. Yang penting formalitas saja. Iya benar. Pak, maafkan saya. Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, kelas 2 Administrasi Publik. Semuanya berbaris, bersiap latihan. Ayo, jalan. Ayo. Semua berdiri yang benar. Cepat rapikan pakaian. Pakai topimu. Tidak dengar kata instruktur. Jangan nyengir begitu. Kamu juga baris. Baik. Chen Hangseng, Hadir. Chen Hangseng. Hadir. Selama masa pelatihan, berpakaian tidak rapi. Itu melanggar peraturan. Lari 10 putaran. Lapor, Pak. Saya lapor. Yang si Chow juga sama. Bagi dua dengannya ya. Yang si Chow keluar. Siap. Kamu juga 10 putaran. Siap. Sialan kamu, Chen Hangseng. Kenapa menyeretku juga? Membosankan kalau sendiri. Nanti malam ku traktir soda. Aku tidak mau soda. Aku mau minum Red Bull. Baiklah. Keren sekali, Kak. Gayamu melawan pelatih. Keren parah. Keren parah. Lawan bagaimana? Semua gara-gara Jin Yang Ming. Rambut panjang malah tidak dirapihkan. Aku jadi harus lari 10 kali. Kak, tenang saja. Aku akan dukung kamu. Aku tak akan biarkan orang lain mengisi posisi ketua kelas. Benar kan? Benar, pasti kamu. Hangseng, aku juga memilihmu. Kalau kalian, Kami juga pilih kamu. Pilih kamu. Pasti pilih kamu Semua dong. ya. Pilih juga Aku lah. juga. Aku tidak akan kalah dari cowok sialan itu. Ku traktir kalian camilan ini. Silakan. Pilih saja. Terima kasih. Ada buah juga. Terima kasih, terima kasih. Ambil. Saat pemilihan ketua kelas, jangan lupa pilih aku. Baik, terima kasih. Baik. Dadah. Hulin Yu serius ingin jadi ketua kelas ya? Sampai menyuap kita begini? Pantas, orang bilang kampus itu versi miniatur masyarakat. Betul sekali. Hei, sebenarnya menurutku Chen Hanseng itu juga bagus. Dia punya jiwa lelaki sejati. Di lapangan, dia terlihat keren saat berdebat dengan pelatih. Tapi bakal tidak nyaman kalau cowok yang jadi ketua kelas. Karena sudah diberi camilan, aku tetap pilih Hulin ya. jangan baca buku porno. Ayo main kartu.
Ada apa, ada apa? Main kartu. Main kartu! Kalian sedang apa? Sedang belajar. Benar. Astaga, kamu masih mencintaiku tidak? Cinta apanya? Ayo main kartu. Pesawat! Kalah. Mana bisa begini? Boleh juga kamu. Bom! Keluarkan ini! Jangan! Ya, aku pergi. Boleh juga. Seragam sudah rapi belum? Ada apa dengan celanamu? Tali sepatumu lepas. Pak Guo, Kudengar para mahasiswa bermain kartu di asrama. tidak. Itu permainan asa otak. Di hari pertama latihan militer, Jin Yang Ming berkelahi sama instruktur. Pak Guo, itu sudah berlalu. Santai saja. Halo? Aku ada rapat di kampus malam ini. Ketua jurusan akan hadir. Aku tidak bisa izin. Bisakah kamu jemput anak kita? Kamu selalu sibuk di rumah sakit. Baik, aku paham. Aku akan cari cara. Sudah. Dari istri Anda? Pak Guo, bagaimana kalau saya jemput putri Anda? Jangan. Kamu harus latihan, kan? Saya bisa minta izin sore ini. Tidak masalah. Jangan sembarangan. Kamu belum kenal daerah ini. Saya kenal. Saya punya kerabat di Jianye. TK Gulau. Kamu tahu di mana? Jalan Minjiang. Jalan Dijiang. Jalan Yanjing Barat. Di mana jalan Yanjing Barat? Dari kampus naik bus 737 dulu, lalu ganti ke bus rute 33. Di sana ada hotel bintang 4 dengan pohon yang indah. Pak Guo, setelah sampai di TK, Anda bisa menelpon mereka. Akan saya beri nomor mahasiswa. Bawa ponsel untuk komunikasi. Setelah sampai, telepon ke kantor. Akan kutemui selesai rapat. Baik, Pak Guo. Maaf, Hun Liu. Kamu lagi apa? Posisi ketua kelas. Lapor ke sini. Aku juga bisa menjadi orang kepercayaan Pak Guo. Melalui hal ini, kuharap kamu lebih memahami masyarakat ini. Tak kusangka Jiahwe bisa akrab dengan muridmu ini. Dia Chen Hanseng. Kepribadian dan kemampuannya bagus. Ibu. Hey. Saya umumkan, berdasarkan hasil voting, ketua kelas di kelas kita adalah Chen Hanseng. Hu Lin Yu. Untuk apa kamu mencariku? Untuk memamerkan wajah kemenanganmu. Aku mengajakmu makan. Ayo, mengobrol. Kamu merebut posisi ketua kelas dariku hanya untuk pacaran denganku. Mimpi saja. Yang dengar juga ikut. Sendiochu, ikut makan juga ya. Aku tidak usah. Kenapa tidak usah? Kita harus menguras kantongnya habis-habisan. Sia, tinggi 170 cm dan ukuran 36D. Di kehidupan lalu aku sungguh bodoh. Gadis idaman ini ada di sampingku selama 4 tahun, tapi aku tidak sadar. Ini. Hidangan ini semuanya 117.000. Asal kamu senang. Katakan, ada perlu apa denganku? Hulinyo, aku mau tanya. Kenapa kamu ingin jadi ketua kelas? Aku... Jangan mengelak dengan jawaban sok bijak. Kalau tidak mau jawab, kita akan diam saja sampai selesai makan. Aku ingin jadi PNS. Pengalaman jadi ketua kelas memberi nilai tambah untukku. Ternyata ingin jadi ketua kelas untuk mengejar karir politik. Bukankah kamu juga? Tidak. Aku tidak tertarik politik. Aku mau cari uang. Berbisnis dan jadi ketua kelas tidak ada hubungannya, kan? Berbisnis adalah soal keseimbangan. Kini aku tak punya modal dan koneksi. Jadi aku butuh status untuk mengakses sumber daya. Jadi kamu pakai posisi itu sebagai alat. Kamu juga sama. Tapi saat semester 3 nanti, posisi ketua kelas sudah tidak menarik bagiku. Nanti, kamu mau mengambil alih tidak?